Dapat nggak? Dapat, oi. Boleh juga putarannya. Ya, kita kembali lagi di Otodidak. Kali ini gue mau mereview sebuah mobil Toyota Fortuner generasi pertama yang facelift terakhir. Ini tahun 2014, tipe G, diesel, matic. Seperti apa impresi berkendara, interiornya, walaupun udah banyak yang tahu luarnya kayak gimana, cuman kita bahas aja sama-sama. Yuk kita mulai. Pertama kita lihat dari depannya dulu. Ini kan lebih segar daripada yang lama memang. Jadi memang ini tuh depannya sendiri lampunya memang dia udah ada proyektornya. Jadi ini proyektor untuk lampu besar. Ini untuk dimmernya. Dia masih halogen. Semuanya halogen, lampu sen halogen. Dia udah dapet fog lamp. Dia dikasih juga waktu itu lagi musim DRL, ada tambahan DRL. Grill ini emang cukup manis daripada yang sebelumnya di facelift yang ini karena lebih elegan. Dan karena dia udah VNT, maka udah ada intercooler kayak gini nih di kap mesinnya. Yang sebagai pembedanya dia. Ada sonar 2 titik di depan, di bumper kiri sama kanan. Tapi nggak di depannya persis ya. Penampilan depan sih ya cukup gagah, berani gitu ya. Maco lah. Kita lihat ke kap mesin sebentar, dibuka dulu kap mesinnya. Nah, di kap mesin ini kita bisa lihat nih, dia 2500 cc diesel, memang torsinya gede, 300-an lebih. Dia udah ada covernya di atas, intercoolernya udah ada, terbuka di atas. Dia ada ABS EBD. Memang kap mesin ini nggak sepadat banget, padat, agak kosong-kosongan lah. Jadi enak, mudah diakses juga. Dan mobil mesin ini memang dikenal juga mesin yang bandel gitu. Bisa minum solar biasa juga, jadi udah banyak yang pakai dan makanya banyak orang sangat suka baik Fortuner maupun Innova. Kita tutup dulu kap mesinnya. Berat teman. Oke. Nah, dari chrome tadi udah grill, kita ke samping. Di samping tadi saya udah bilang nih ada sonar di sampingnya, memang nggak di depan. Bannya ini 265 R17, masih standar karena dia tipe G, makanya warnanya silver gini. Dia di samping sini nggak ada tambahan tempelan side body molding kayak gitu, dia nggak ada karena tipe G. Lebih simple tapi lebih bagus ya. Dia belum keyless di zamannya, kuncinya masih kunci biasa, kunci seperti ini nih. Nah, kuncinya masih seperti ini, kuncinya masih kayak kunci ya kalau kalian dulu punya Yaris, Innova pasti kayak gini. Dari tahun 2006, 7, 8 udah kayak gini. Ini 2014 masih sama. Jadi ini juga dia udah ada roof rail, talang air, spionnya gede loh nih. Walaupun sekilas biasa aja, kalau di dalam dia terasa spionnya itu gede. Pintu belakangnya lumayan panjang karena dia bisa akses row ketiga juga. Belakang sama, dia bannya 265 R17. Cukup besar emang ukuran bannya dan dia udah ada pijakan kaki kalau naik ke mobil. Kalau jujur aja ya, sebenarnya ini tuh agak-agak bingung sih naikin. Kalau naik agak-agak tanggung ya, diinjak tanggung, nggak diinjak juga rasanya tanggung. Nanti kita coba naik deh. Nah, ini belakangnya kayak gini. Dia lampu belakangnya udah model yang terakhir ya, kristal gitu. Logonya G VNT Turbo, dan ini bukan yang tipe TRD. Bumper belakang ada sonar 4 titik. Belum ada kamera mundur, karena kalau yang ini dia nggak ada kamera mundur. Katanya kalau yang TRD dia baru ada kamera mundur, tapi itu bisa optional, bisa ditambah-tambah aja. Dia udah ada spoiler belakang dengan lengkap dengan high stop lamp. Kacanya oke, lengkap dengan defogger. Pasti dengan defogger ya. Ini akses buka bagasi ada di sini. Itu kurang lebih, kalian juga pasti udah pada hafal. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam ya. Pas kita masuk ke dalam, apa sih yang kita lihat pertama? Dari pintu ini, di door trim. Ini masih ori ya, belum dilapis-lapis atau diganti joknya. Sehingga kita bisa lihat ini ada bahan bludrunya di sini, dia ada chrome. Ini standarnya Toyota lah. Ini auto up and down. Buat central lock juga ada.
Sisi sampingnya buat naruh barang, buat naruh HP kecil gini bisa. Tisu, cup holder yang nggak terlalu besar tapi cukup dalam, speaker. Nah kalau kita masuk mobil nih ada dua nih, ada kita punya pegangan di sini juga. Jadi serah kalian. Kalau gue sih ya mungkin gini ya. Nah terus kita mau benerin posisinya, kita baru pakai ini buat geser-geser gitu kan. Itu sih. Ada Twitter ya di sini. Joknya sendiri ini bisa diatur ketinggian sama recliningnya. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat dalamnya kayak gimana. Yuk ya, sekarang saya udah di dalam mobil Toyota Fortuner. Jadi memang di dalam Fortuner ini kita bisa ngeliat, pertama kali gue mau bahas setirnya memang ini mirip sama Innova atau Camry, Altis. Camry ini XV40 2006 2007, Altis juga di masa yang sama. Ini setirnya juga masih sama, dia sudah ada pengontrol audio, mode dan display untuk mengetahui MID, jarak rata-rata berapa kilometer per jam, sisa bensin, jam, range bensinnya cukup lengkap sih. Suhu, kita balik ke average bensin. Nah di dashboardnya sendiri bahannya ini plastik tapi nggak kerasan murah ya. Dia bukan soft touch, cuman dia padat. Untuk AC, kisi-kisi AC biasa kita bisa atur tutup buka. Ini mirip-mirip Innova bentuknya, dan kita bisa atur kiri dan kanannya. Audio di sini bawaan Toyota udah lengkap, ada Bluetooth waktu itu tahun 2014. Kita bisa ganti ini juga audio seperti ini dengan mudah. Ini ada rear defogger untuk defogger, hazard, AC sudah digital. Ada ruang penyimpanan kecil. Di bawah sini ada asbak, pengontrol AC belakang, sonar, dan dia ada dua untuk lighter di sini. Ada ruang penyimpanan kecil. Di sini ada dua cup holder. Di depan pengemudi ini ada biasa pengatur wiper, intermittent, termasuk untuk rear wiper belakang. Ini untuk sein dan lampu. Di sisi kanan sini ada cup holder nih. Atau di sini juga ada nih cup holder yang bisa ditarik. Lumayan lah dia karena posisinya di situ, jadi bisa disembur sama AC. Di kanan di bawahnya ini ada pengatur spion, lalu security dan dimmer, serta pembuka tangki dan kap mesin. Bisa ada pegangan tangan. Kita ke atas, di atas ada sun visor, dia nggak ada kacanya. Ini ada buat naruh kacamata, ini ada lampu, dan ini sun visor sisi penumpang depan, dia ada kacanya. Untuk airbagnya sendiri dia ada dua, jadi dua SRS airbag, samping belakang nggak ada. Kaca spion tengah masih model yang siang dan malam. Terus laci di sini dia nggak soft opening, cukup besar, lumayan lah, bisa dikunci, lumayan bagus. Dan dia di tengah sini ada rem tangan di sini. Jadi kita kadang kalau lihat ini agak jauhan dikit ya, karena ada rem tangan di sini, tapi nggak ngagokin kok. Ini ada armrest, tapi sayang ya, kadang kalau mode gini kita agak majuan dikit lebih enak nih, tapi kan ini nggak bisa di adjust nih, armrest gini aja. Dan dia karena tipe G, dia nggak ada TV. Kalau yang VNT, kalau yang TRD kan ada TV di sini. Ini nggak ada. Sebenarnya opsi-opsi yang nggak terlalu penting sih di TRD. Untuk joknya sendiri lumayan empuk ya. Dia ini adjuster, bisa di adjust nih ketinggian seat belt. Udah sih depan itu sih kurang lebih. Depan nggak ada yang terlalu spesial ya, normal. Jarak pandang lumayan lah, enak. Coba kita lihat ke kursi tengah. Yuk. Nah, di tengah ini kita atur dulu nih ya. Kita mundurin dikit. Nah, kita coba naik. Kalau tengah enaknya kita injak nih, karena pasti susah kalau nggak diinjak lebih tinggi sih. Nah, di tengah ini posisi mengemudi saya memang tadi yang paling mundur, karena kebetulan kaki saya panjang, tinggi saya 178 cm. Ini bisa di maju mundur, dan ini sudah yang paling mundur
Gimana rasanya? Tinggi, sedikit lebih tinggi daripada jok depan, sehingga kita masih bisa lihat ke depan. Visibilitas jalan kita masih bisa lihat di nomor 2. Namun kalau pengemudi yang di depan kita cukup tinggi badannya, tentu kita akan terhalang oleh kepalanya. Tapi so far saya bisa bilang bahwa ini visibilitasnya lumayan lah, walaupun tidak terlalu tinggi. Biasanya mobil tinggi jok nomor 2 nya ini lebih tinggi lagi, tapi ini sedang aja. Sisa kepala lumayan jauh sih. AC ada nih, individual ya, bisa dibilang individual karena dia bukan yang panjang, dia satu-satu kayak gini. Di belakang juga ada AC nya, jadi emang di tengah yang di lebih turun, jadi sisi sini emang di lebih ada jarak buat kepala. Di belakang rasanya gimana juga, ada sandaran tangan, sama seperti di depan. Dia ada ruang penyimpanan buat cup holder sama ruang penyimpanan kecil. Belakang ini ada side back pocket buat naro-naro. Dia ada cup holder di belakang, lumayan lah. Jadi kalau yang nyopir di depan ini tinggi, dia tinggi sehingga dia harus paling mundur ya. Di belakang ya sempit lah ya, bisa dibilang ya ngepas aja, ngepas lah. Kaki susah buat diselipin ya, karena kecil. Jadi biasanya kan kita bisa lega masuk nih, kaki nggak bisa masuk nih, nggak bisa nyelip ke kolongnya penumpang depan. Sebenarnya juga dia punya ini nih armrest, sehingga juga ya lumayan lah, dan dia bisa di recline kan. Nah, walaupun dia ikut nge-recline nih, ya oke lah. Untuk akses ke row nomor 3 sebenarnya dia punya joknya, cuman ini karena suka dipakai untuk bawa barang daripada bawa orang, sehingga dilepaslah joknya. Dan kalau kita lihat ke belakang itu kurang lebih, dia nggak one touch tumble. Nah, kurang lebih seperti inilah belakangnya. Ya mobil gini di belakang tentu nggak bisa terlalu diharapin ya. Karena apa? Karena tadi saya aja sudah yang paling mundur. Tentunya kalau ada jok di belakang, dia juga pasti buat anak-anak aja, tidak terlalu enak lah. Dan dia punya 2 step nih buat iniin kursinya nih. Nggak kayak one touch tumble, tapi dia dikasih soket lighter tuh di bawah kiri. Ada soket lighter. Ya kalau digini emang enak buat bawa barang. Dan dia dikasih seat belt 2 titik. Di belakang juga ada seat beltnya. Jadi inilah mobil 3 row nya Fortuner, seperti kayak gini. Banyak jok yang udah di retrim ya, atau diganti kulit. Kalau saya sendiri lebih suka kayak gini, asli orisinil, lebih nyaman aja rasanya, lebih asli aja. Kita sekarang mungkin akan mencoba impresi berkendara mobil ini, supaya bisa sama-sama ikut merasakan gimana sih rasa berkendaranya. Yuk. Ya, sebelumnya supaya kita bisa lihat bagasinya. Ini ada tuasnya di sini. Sayangnya sorry ya, kita nggak bisa jadi nunjukin gimana kalau ada jok dan sisa bagasinya. Cuman dengan kondisi kayak gini, karena suka bawa barang, otomatis kita bisa lihat emang lega dan cukup enak. Ini kan joknya nih bisa dibuka, emang gampang sih dibukanya. Tapi emang kalau kalian bawa barang yang berat kayak galon, aqua kayak gitu ya susah lah di sini karena tinggi. HRV itu yang walaupun tinggi, tapi dia enak buat bawa barang, ngangkat barang ke bagasinya. Yuk sekarang kita jalan pakai mobil ini. Oke, kali ini kita coba rasanya berkendara di Toyota Fortuner generasi pertama yang facelift ini. Jadi pertama-tama saya akan bahas posisi duduknya. Jadi posisi duduknya ini di tinggi saya yang 178 cm dan kaki cukup panjang. Ini tuh bikin kaki lumayan, ini duduk paling mundur ya. Ini posisi paling mundur. Jadi menurut saya ini ada kelemahannya, karena dia ini joknya ternyata di luar dugaan agak pendek bagian duduknya, sehingga memang jarak dengkul ini dia cukup panjang tuh.
segini senti, mungkin ada sekitar 4 cm, dan itu bikin rasa duduk ketika ngegas tuh lebih kayak ada kagoknya gitu. Jadi kaki, maksud saya duduk ini, pantat dan lain tidak merasa nyaman karena nggak ngerasa bahwa semua badan kita nih ke cover sama kursi. Jadi sini ngatung, ada ngatungnya. Kalau untuk jaraknya sendiri, nyopirnya kakinya udah paling bener nih, paling jauh kayak gini. Setir karena dia nggak bisa teleskopik, hanya naik turun, tapi masih lumayan karena tangan masih bisa nggak terlalu lurus. Jadi untuk jarak jauh nggak terlalu capek harusnya. Dan untuk visibilitas di depan agak di luar dugaan ya, karena semula saya kira dia akan lebih tinggi duduknya, tapi ternyata normal aja sih. Kap mesin sih kelihatan ya, kalau dilihat tuh kelihatan, tapi memang nggak kelihatan banget lah, dia hanya kelihatan aja kap mesinnya. Untuk penglihatan sendiri, visibilitasnya sih enak ya, cukup. Spionnya besar, kacanya lumayan besar, melihat ke kiri, kanan, belakang cukup tercover dengan enak. Terus posisi mengemudi ya, ada armrest, cukup nyaman. Di gas juga cukup responsif. Kalau untuk suara kebisingan, memang di luar, suara luar sedikit lah masuk, cuman nggak masuk banget, normal ya. Kalau 0 sampai 10 mungkin ini 7,5 gitu ya. Dan suara mesin dieselnya cukup masuk nih, kalau kita nggak pakai audio kayak gini berasa masuk. Suspensinya sendiri nggak terlalu keras, tapi memang karena mobilnya besar dan tinggi ya ada kerasnya lah, tapi tidak terlalu. Radius putar sendiri bagus, nanti kita coba ada belok-belokan. Tapi memang karena setirnya ini dan bannya besar, sehingga walaupun radius putarnya kecil, tapi kita harus muter cukup banyak putarannya, sehingga bikin memang tidak selincah mobil-mobil yang lebih kecil lah ukurannya. Tapi untuk mobil sebesar ini ya nggak heran lah banyak orang yang suka pakai mobil ini karena gagah. Dia juga hemat, dia juga lumayan nyaman. Walaupun ya tadi jarak ini cukup ganggu sih, harus coba jarak jauh ya supaya lebih terasa. Kalau jarak-jarak dekat mungkin nyopir 2 jam nggak kerasa, tapi kalau mungkin kita ada lintas ke daerah Jawa Tengah yang mungkin di atas 5-6 jam mungkin akan lebih terasa. Tapi memang untungnya joknya cukup empuk, sehingga memang ya nggak terlalu keras ya, sehingga lumayan lah. Sebentar. Nah ini kayak gini nih, gue jalan di jalan yang cukup ramai dan kecil ya. Dan ya mobil ini kalau udah kita pakai duduk, udah nyopir 5-10 menit, kerasa lah dia besar tapi tidak ngaguk-ngagukin amat gitu. Karena dia lumayan lah bisa menghindari enak, visibilitasnya juga lumayan bagus, sehingga tidak serasa sebesar kalau kita ngeliat mobil ini dari luar. Kita ntar lagi coba masuk ke tol, kita coba rasa berkendaranya kayak gimana. Harusnya sih ya enak ya. Kan Fortuner itu kita suka lihat ngebut-ngebut di jalan, kita sih nggak ngebut-ngebut. Paling kita lari 100-120, kita rasain aja. Setirnya sendiri sih feelnya masih dapet ya. Ini kita pacu dikit ya, tenaganya enak sih. Karena ini yang VNT ya, jadi harusnya lebih enak daripada yang biasa. Bau-baunya bekas, bau-bau diesel gini. Kita coba pacu dikit. Ya mudah-mudahan tolnya nggak gitu rame ya. Tenaganya lumayan lah. Suara memang masuk ya. Ini kalau sebelumnya ada video Captiva, ini lebih berisik lah daripada Captiva. Kalau kita agak kick down,
dia responsifnya tidak memang sesigap mobil bensin ya, dan tapi tarikan 100 ke 120 ini lumayan cepat loh. Lumayan cepat. Sampai kiri. Cek. Kita ambil kiri, lepas sedikit. Ini 100. Ya 100 ke 120 nya lincah. Jadi memang dia kalau udah kecepatan 100 lebih, dia tidak butuh energi banget gitu buat naikin ke 120 gitu. Lumayan tuh. Biasa aja. Tuh biasa aja, ini 130. Dia, saya tidak merasa saya effort nambah kecepatan dari 100 ke 120 itu susah. Saya merasa effort untuk mencapai kecepatan 120, 130 dari 100 itu gampang aja di mobil ini. Tapi balik lagi, ini yang VNT ya, dan mungkin ada kelebihannya dari situ. Dan mobil ini bisa diisi solar kan, makanya peminat mobil ini itu bener-bener jadi banyak, karena dia dapat hematnya, dapat gagahnya, dapat segannya sama orang. Tapi mereka juga nggak perlu spend money terlalu banyak. Kebayang nggak kalau punya mobil gede, bensin kan boros kan, jadi udah borosnya itu kan pasti lumayan. Kalau kayak gini ya lumayan lah. Di MID aja dia 110 ini kan juga dalam kota kayak gini ya, jalan banyak campurnya, banyak macetnya, dia lumayan irit lah. Tolnya agak padat ya. Jadi gitu deh kurang lebih impresi berkendaranya. Cukup bertenaga lah, enak, dipacu untuk susul menyusul, kayaknya sangat layak sih. Jadi apa kesimpulan untuk mobil ini? Jadi memang Fortuner ya, kita suka lihat di jalan, temennya Pajero, kelas yang banyak diminati sama orang karena dia gagah, irit, bongsor. Wah udah deh, biasanya kan gagah, irit, gagah, bongsor, boros. Nah kalau ini kan gagah, bongsor, irit, jadi yang minat banyak. Bahan bakarnya sendiri pun sanggup diisi solar, sehingga memang peminatnya banyak. Dan mesinnya terkenal bandel. Kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 8, 9 apa, Bucek, Dep, dan Grup pernah bawa mobil ini kemana, ke Eropa lah, mesin ini dari Indonesia. Lupa deh, dulu pernah baca zaman dulu. Jadi memang tangguh sekali mesinnya. Nah, kalau kalian berminat untuk meminang mobil kayak gini, memang range harga di tahun 2014 kayak gini di angka 260, dan kalau dia kondisinya bagus bisa 300, mendekati 300, dengan PKB sekitar 5,2 juta setahun. 5,2 juta setahun tuh sekarang mungkin di Toyota Rush harganya. Jadi ya walaupun 7 tahun, penyakitnya juga bisa ditakar lah sama kita. Yang bengkel yang bisa memegang mobil ini pun banyak bengkel-bengkel yang udah bisa pegang. Dan mesinnya, mesin ini tuh D4D kan, dari mobil apapun ada nih, Innova, Fortuner, dan sejenis-jenisnya, mobil-mobil barangnya mereka Toyota punya, banyak yang pakai mesin ini, sehingga cukup terjamin lah. Tidak ada keluhan sepanjang 7 tahun pemakaian, normal-normal aja, kilometer 54.000. Nah, jadi kalau kalian mencari mobil dengan harga 250 sampai 270 juta, ini layaklah dijadiin pilihan, karena bensinnya juga irit, solarnya irit. Mungkin kurang lebih seperti itu dari Otodidak. Terima kasih kalian sudah nonton. Sampai kita ketemu lagi di video-video kita yang lain. Kalau teman-teman ada yang mobilnya mau direview sama kita di daerah Jabodetabek dan Bandung, mungkin boleh kontak aja, nanti saya akan cantumkan email. Jadi teman-teman yang mau direview bisa ngubungin lah, jadi sama-sama kita bisa kasih tahu teman-teman yang lain lagi di luar sana bagaimana impresi fitur yang ada di mobil-mobil yang beredar di Indonesia ini. Sekian dulu dari Otodidak, terima kasih, sampai kita ketemu di video yang selanjutnya. Bye.